Di sini kita akan membahas mobil MPV yang cukup nyaman dan uh, mempunyai kelas yang di atas rata-rata dibanding MPV lain. Katanya. Sekarang udah sama gua Om Alvin, owner dari Hyundai Stargazer. Ke Bandung Lembang buat kita bisa podcast sebentar. Gimana Om? Kalau kesah lu sebagai owner dari Hyundai Stargazer yang tipe X ya, Prime X Ya, ya? Prime Ya. yang biasa cuman yang standar tipe keluaran pertama. Keluaran pertama berarti di Stargazer 2022 ya. 2022 tapi pemakaian 2023 ya. Pemakaian 2023 pas masuk. Kebetulan nih teman-teman, beliau first time-nya memang Hyundai Stargazer, dimana kita tahu mobil tersebut memang mempunyai bentuk yang futuristik ya nggak Om? Betul. Makanya Om Alvin memilih untuk memakai Hyundai Stargazer. Posisi kita sekarang ada di Cikole, di Hotel Nirwana Resort daerah Cikole, Bandung Lembang teman-teman. Jadi cukup asik buat kita ngobrolin soal mobil nantinya nih Om Alvin. Om Alvin gimana perjalanan Om dari Perjalanan tuh ya sangat lancar-lancar banget ya. Karena mungkin kita pagi kali ya. Iya. Untuk berangkat jam berapa kalau salah kita berangkat ya? Kita jalan jam 6. Jam setengah 6. Ya. Sampai sini tadi kita sampai jam setengah 9 ya. Setengah 9 kita sampai jam 9. Oh, sampai jam 9 kita sampai terus gue tadi sempat ngerasain perjalanannya sedikit, cuma tadi agak sedikit keras ya dari segi suspensi. Apa emang dia punya suspensi emang karakternya kayak gitu? Sebenarnya suspensi bagus, cuman tadi karena tekanan bannya agak rendah ya. Tekanan bannya agak rendah dan orangnya banyak. Jadi agak kencang dia tekanannya. Kalau tadi gue sedikit ngobrol teman-teman sama Om Alvin, Om Alvin juga aktivitasnya memakai mobil tersebut untuk go-kart sama grab-car ya? Iya, go-kart, grab-car. Gila loh, kilometernya udah hampir 100 cuy, masih jauh ya 100. Cuma udah di angka 70 ya, 67 ya? Masih 69 sekian. Tapi ampuh, maksudnya coba Om lu ceritain Om, sudah berapa lama lu go-kart, lu grab-car, dan lu kesal dengan memakai mobil itu apa sih gitu? Kalau untuk go-kart sih kurang lebih saya pakai kurang lebih 3 tahun. Itu paling sih kalau kendala ya plus minus sih, sebenarnya setiap mobil itu ada plus minusnya. Nah, kita membahas tentang plusnya nih. Plusnya belum. Nah, plusnya pertama ya kan. Ini teman-teman, buat teman-teman pecinta Hyundai Stargazer, kalau ada kita ngomongin soal minus jangan langsung menghardik biasanya. Tapi ada plusnya juga, nanti akan kita bahas teman-teman, semua plus dan minus, sehingga nanti dari kacamata teman-teman halayak ramai itu bisa compare lah plus dan minusnya. Jadi silakan Om lanjut. Tadi 2023 ya Om? 2023. Jadi tuh saya pakai pertama untuk Grab ya kan, kurang lebih itu 3 tahun ya kan. Nah, terus kita ngebahas tentang positif dulu kali ya. Boleh. Nah, membahas tentang positif. Nah, dengan mobil MPV ini pertama ya, untuk sekelasnya itu tarikannya jauh lebih lebih narik dibanding mobil-mobil sekelasnya ya kan. Contohnya kayak Avanza Veloz atau yang lainnya, R3, Expander gitu ya kan. Nah, itu tarikan lebih kuat banget sih emang. Nah, di 1500 dia 1500. Nah, yang kedua yang enak itu dia di dalam itu agak lega dia dibanding kayak mobil-mobil yang lainnya. Karena emang khusus buat keluarga ya. Betul. Khusus untuk keluarga ya kan. Nah, tadi gua aja cuy, anak gua di belakang bangku ketiga tuh, kata dia, wah lega banget Wi daripada Calya kan. Calya kakinya pada nempel cuy. Beda kelas. Cuma emang dia emang didesain dari interior emang lebih besar ya. Lebih besar emang dibanding. Tapi nggak mengurangi
volume bangku, Iya, tetap nyaman gitu. nyaman emang. Nah itu yang paling keren lagi sih fitur keselamatan nih bang. Wih, apa Ya, tuh? fitur Untuk keselamatannya keselamatan dia. ya kan, misalkan dia tuh ada rem otomatis dan Pengereman ada otomatis saat ketika misalkan ada mobil tiba-tiba berhenti ya kan. Nah itu depan belakang itu dia ngerem sendiri dia. Oh. Cuman emang agak ngagetin sih kadang. karena kalau itu di luar kontrol. Ya di luar kontrol karena kan namanya otomatis kan ya. Teman-teman yang tahu namanya boleh kasih tahu kita, karena kita otomotif yang nggak tahu otomotif. Buat teman-teman yang tahu namanya boleh konfirmasi sama kita, boleh koordinasi. Jadi selain dari cruise control nggak sih namanya Ya, itu, teman-teman control. boleh ya nanti coba dikasih tahu. Apa sih Om perbedaannya lagi sampai lu akhirnya memilih nih Hyundai Stargazer? Pertama mungkin gini, apa sih yang ngebuat lu memilih Hyundai Stargazer, jatuh cinta lah? Di mana tempatnya? Apa saat PRJ atau saat ada seminar di mana di BSD itu kan? Coba. Nah, jadi tuh pertama kali niat awalnya sih emang pengen beli XL7 nih bang. SL7 Suzuki, Iya, Suzuki ya? Suzuki. Emang SL7 Iya, emang komperannya dia iya, kan? emang masih satu inilah tipe dan satu generasi kan. Kompetitor. Betul. Nah, akhirnya kita melihat di suatu apa namanya mall ya Oh, kan. lu lihat di mall ya? Berarti Si- bukan fase-fase di PRJ gitu kan? Enggak, waktu itu ngeliat di pameran di ini Oh. City Plaza Jatinegara kalau nggak salah. Oke. Ya kan? Nah, kalau nggak salah di situ. Nah, di situ kita membandingkan mobil XL7 dan kita di mana? Di mall itu ada pameran Hyundai. Oh, jadi Hyundai Stargazer. sejajar nih. Hyundai sama SL7 lu berdua di Beda. Jadi XL7 tuh ngeliat di pameran di ini daerah PRJ. Gitu. Oh, jadi sebelumnya lu udah ngelirik SL7 di Iya, PRJ. mungkin waktu itu kalau nggak salah udah DP. Oh, udah DP? Udah DP waktu itu. Gila, Udah DP teman-teman. 500. Akhirnya ya kan? Uang angus. muka lah, Ah. angus. Wes. Gitu. Itu jeda berapa lama tuh Om dari lu tahu SL7 terus tahu ke Hyundai Stargazer tuh berapa lama? Tapi emang udah dari itu udah pengen ngambil MPV ya? Iya, pengen ngambil MPV karena kan emang khusus buat keluarga ya. Ya dengan harga yang budget kisaran 300 under 300 lah, 300 400 bawah Oke. ya kan. Nah, akhirnya itu jeda kalau nggak salah kurang lebih seminggu. Jeda seminggu Iya. dari lu PRJ, akhirnya lu main coba ke mall Iya, Jatinegara, waktu itu ketemu lah XL betul. Hyundai Stargazer. Jadi itu awalnya iseng kan. Berpaling maksudnya- hati dong. berpaling emang. Terus. Nah, jadi tuh niatnya pengen nonton kan di XX1 itu. Di Nah, XX1 Jatinegara Mall iya, ya. Oke. betul. Nah, akhirnya lihat lah Stargazer karena kan emang niatnya pengen mau beli mobil MPV. Nah, makanya udahlah sekarang cross check kan. Oke. Nah, di situ. Di Nah, situ pas mulai lihat jatuh cinta. iya, udah gitu kan pertama kan saya mengambil XL7 karena pertama fitur keselamatan ya kan. Karena Oke, yang tadi cruise control ya kalau nggak salah ya teman-teman betul. bisa komen. Jadi menurut saya sih apa namanya fitur keselamatan itu karena nyawa nggak ada harganya. Betul, lebih utama. Iya, benar betul. Cuma nantinya kan gini, Om Alvin, ada harga yang harus lu bayar Ya, dengan, maksudnya gini, lu SL7, apakah fitur keamanannya beda dengan Hyundai Stargazer? Kalaupun beda, apa sih bedanya? nah itu bedanya bang. Coba. Nah pertama bedanya itu kalau untuk dalam ya. Untuk interior ya? Interior itu jauh lebih bagus ke Stargazer sih emang. Cuman emang sama-sama bagus, cuman ada yang lebih bagus nih, ya kan di Stargazer. Nah setelah itu paling sama itu yang tadi gue bilang fitur keselamatan lagi Control, iya. yang terkontrol. Cuma kalau untuk amit-amit ya, kalau misalnya dari fitur apa yang kalau kecelakaan dia ngedebuk gitu, Airbag airbag. Untuk airbag dia depan, kanan, kiri atau sampai samping-samping? samping, Ush. depan, samping, kalau nggak salah ada belakang juga. Berarti ada kurang lebih ada 6 seat Iya. airbag ya. Ada 6. Ada 6 airbag. Cuy. Untuk tipe Stargazer Prime. tipe X Prime. Oh, tipe Enggak, X. Prime. Prime, tipe Prime. Setahu gua nih, tipe Hyundai apapun tipenya, dia selalu menawarkan captain seat. Kaptensi. Iya nggak sih? Betul. Kalau gua waktu pernah nanya-nanya sama teman-teman sales di marketing Hyundai, kalau kata mereka
apapun tipe Hyundai, dia selalu menawarkan Captain Seat tinggal nambah Iya. 1 juta kalau nggak salah. Iya, nambah 1 juta, tinggal nambah betul. 1 juta untuk dirubah menjadi Captain Seat. Heeh. Itu bener ya Om ya? Betul. Lu ditawarin betul. itu nggak? Ditawarin. Dan nominalnya 1 juta juga. 1 juta. Betul. Oke Om, pertanyaan selanjutnya nih Om. Apa sih kekurangan? Tadi kan udah plus kan. Minusnya. Minusnya, Ya. sekarang kekurangannya. Nah, minusnya nih apa ya? Untuk di apa ya? Fisik dari luar ya. Itu emang Eksterior. eksterior, tapi menurutnya kayak kurang enak dilihat. Kayak bus. Bukan kayak bus, bahasanya kayak semacam hewan kalau salah. Apa tuh? Hamster. Tapi enggak kok. Gua setuju nih teman-teman. Siapa yang setuju nih sama Om Alvin dan Bang Den? Coba lu komen. Kayaknya dia punya bentukan MPV tuh agak sedikit futuristik sih gua bilang. Iya, betul emang. Karena jarang tuh. Sekarang malah banyak dia punya lampu-lampu stargazer tuh diikutin sama Wuling Cloud. Iya, benar. Sekarang apalagi tambah ada Hyundai Cartens. Hyundai Cartens. Iya kan? Iya. Itu beneran mirip banget kayak sama Palisade ya. Palisade. Iya namanya Hyundai Cartens. Iya, betul. Nah, Hyundai Cartens gimana Om? Setelah lu udah ngambil nih Hyundai Prime dan lu udah merasakan bagusnya, merasakan kurangnya. Ya, Hyundai ini menawarkan kembali Hyundai Cartens yang mirip banget Palisade. Palisade tuh wah keren banget cuy. Interior, eksterior tuh mantap. Menurut gua gitu sih Om. Iya, Menurut lu gimana? kalau Dengan menurut Cartensnya gua ini? emang lebih bagus sih Lebih bagus dibanding Stargazer ya kan, balik lagi budgetnya ya kan. Kita ngomongin budget ya kan. Berapa sih cuy? Apa tuh? Harga itu Hyundai Cartens. Hyundai Cartens tuh naik sedikit kalau nggak salah under 500. Under 500. Iya. Mobil lu OTR. OTR tuh. Kalau mobil lu OTR berapa? Mobil kalau OTR tuh kurang lebih 300 sekian. Lumayan cuy, 200 Iya, cuy. ya lumayan. Emang kan Lumayan, kelasnya cuy. emang agak Iya. lebih Jadi upgrade emang lah. udah hampir sekelas Palisade ya. Iya. Cuman emang masih jauh banget kan sama mobil-mobil Palisade kayak ini. Iya. Dia berapa tipe sih cuy? Apa tuh? Untuk tipenya dari Hyundai dia ada berapa tipe? Sebenarnya tuh ada 3. Nah, yang pertama itu style. Nah, yang Hyundai Style. kedua kurang tahu. Nah, yang ketiga ini Prime yang paling Boleh tinggi. teman-teman yang tahu boleh komen Boleh. sedikit di channel kita. Oke, Om. Pertanyaan selanjutnya nih Om. Apa sih yang lu beli dari Hyundai Stargazer khususnya tipe Prime ya? Iya. Dan warna putih. Apa sih gitu sampai lu memilih itu gitu yang tampil tadi fitur keselamatan, warna dan lain sebagainya, apa selain itu? Kalau tadi ngebahas tentang ini ya, apa namanya? Warna atau fitur ya gitu. Kenapa sih gue suka warna putih? Sebenarnya gue ada 2 warna nih Bang. Tadi emang ada putih dan hitam, ya kan. Nah, gue ngeliat kayak warna putih tuh kayak lebih adem aja gitu. Emang sih kalau misalnya kayak habis hujan atau ini emang kotor, cuman kayak lebih seger ngeliatnya gitu, lebih fresh. Karena warna putih biasanya emang lebih disukai. Iya. Dan setahu gue emang dari teman-teman marketing di sales mobil, dia bilang emang paling signifikan permintaan dari customer itu warna putih. Iya. Sebenarnya ada 2 warna sih Bang mobilnya. Warnanya black white ya. Jadi hitam dan putih. Iya gitu. Jadi perpaduan gitu. Jadi ya lebih lebih masuk gitu warnanya. Nggak bosan loh lihatnya. Iya. Berarti selain warna nih Om, apa sih yang ngebuat lo akhirnya memilih Hyundai Stargazer yang padahal rival-rivalnya mereka ada SL7, ada Avanza. Tadi kan lo udah sharing dari SL7 kan. Sekarang dari Avanza, dari R3 misalnya kan, R3 itu kan lumayan juga loh. Lumayan bagus dan lumayan lega gitu. Selain fitur keselamatan tadi kan lo udah bilang selain fitur keselamatan kan. Coba Om, silakan sharing. Nah, kenapa nggak milih Avanza Veloz, terus kayak Expander atau sekelas Stargazer yang lainnya kan? Nah, menurut gue pertama nyaman ya. Nyaman pertama yang tadi gue bilang
dari Kenyamanan ya? iya keselamatan, kenyamanan. Nah, kenapa sih bilang gue nyaman? Karena kalau kita di tol, apalagi di tol ya, perjalanan jauh nih, itu setirnya kayak autopilot gitu bang. Jadi kita ngikutin garis marka gitu. Oh, dia ada, Gitu. Ada. Pun kalau Coba cuy, ngomong cuy. Itu apa namanya? Buat teman-teman yang tahu itu apa, kasih tahu kita. Nah, ada lagi bang yang lebih keren. Jadi tuh kita kalau misalkan ya jarak apa ya, jarak jauh juga ya. Tadi pertama autopilot itu ya. Oke. Nah, yang kedua ini ada namanya gas otomatis. Jadi tuh tanpa kita gas dia ngegas sendiri, jadi stabil. Gitu. Oh, ada ya? Ada. Ah, itu apalagi tuh? Apalagi tuh cuy? Jadi kayak perjalanan jauh tuh nyaman banget, apalagi kalau nggak macet ya. Wah, udah tenang banget dah. Pertama Lebih keselamatan. ke nggak capek ya? Iya, lebih nggak capek. Emang sih fitur Avanza R3, Nah, itu kan R3 belum ada. kayaknya ada deh. R3 belum. R3 cruise control kayaknya ada deh. Cruise X3, control. R7 dia ada cruise control. Cuma emang kalau Avanza setahu gua nggak ada. Setahu gua Xenia dia nggak ada. R3 mungkin yang hybrid kali ya, yang baru. Enggak, R3 yang pernah gua bawa waktu itu R3 Cruise control yang AT kayak gimana itu? warna hitam. Jadi pas kita jalan di tol tuh Ikutin tinggal gas marka. ngikutin mobil depan aja, dia ngikutin mobil depan udah. Oh. Jadi nggak perlu kita Oh, gas-gas iya. lagi, kita udah ngikut. Bisa ada yang kayak gitu Kayaknya itu cruise control ya. Jadi teman-teman bisa coba kasih tahu kita YouTuber yang nggak tahu otomotif. Jadi saling sharing aja buat teman-teman dan kita semua. Buat ada yang salah-salah juga dari kita, mungkin teman-teman bisa koreksi. koreksi karena kita juga nggak terlalu paham. Mungkin kita bisa berbagi ilmu dan kita mencoba untuk saling berbagi, dimana memang kita suka otomotif dan kita belajar bareng-bareng, dan nantinya semoga kita bisa tahu entah betul. dari channel ini, entah tahu dari komentar-komentar teman-teman semua. Jadi kita konsepnya ini ya, dua arah ya. Dua arah, Betul. biar nanti kita sama tahu teman-teman. Oke, Om Alvin, nanti kita akan sambung ke sesi kedua, di mana nanti sesi kedua itu kita akan di depan mobilnya nih teman-teman, sampai kita nanti bisa sambil bawa mobil keliling-keliling sambil gua ngerasain POV ngendarain Hyundai Stargazer, dan syukur-syukur bisa kebeli gitu teman-teman. Amin. Oke, Om Alvin, nanti Oke, kita sambung. siap. Thank you. Oke teman-teman, ciao.